Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Prof. Azumardi lagi. Prof, tadi kan sudah melihat ya beberapa nama, terus kemudian pandangannya Prof juga. Nah, sampai sejauh ini, kalau apa yang dilakukan para pendengung ini, tadi Prof juga sudah menyebutkan, sampai sejauh apa sih mengganggu atau berdampak lah ya, berdampak pada kualitas kita sebagai warga negara Indonesia yang juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Ya, yang pertama dampaknya itu saya kira mencerminkan kemerosotan keadaban publik ya, membuat merosotnya keadaban publik, sopan santun yang tadi disebut oleh Buya Amir Shah itu fatwa dari MUI mengenai muamalah atau hubungan dalam bermedsos ya. Kita terlihat sekali dan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pengguna medsos di Indonesia itu paling tidak beradab, paling tidak sopan. Ya kan, ini memalukan padahal kita ini kan katanya orang beragama religius Pancasilais, tapi kemudian medsosnya itu penuh dengan tidak beradab, tidak memiliki keadaban, suka mengumbar hawa nafsu, suka mengumbar fitnah, mengumbar provokasi dan lain sebagainya. Itu sudah ada itu laporan mengenai itu ya. Jadi ini merusak kualitas ya kemanusiaan Indonesia ya secara keseluruhan, dan juga tentu saja merusak kehidupan demokrasi. Karena apa? Karena adanya pendengung ini kemudian tidak memberikan ruang bagi orang yang berbeda pendapat, ya ingin menjadi kekuatan pengimbang, kekuatan kritik dan pengimbang, check and balance kepada misalnya pemerintah. Itu tidak semakin sempit ruangannya. Makanya kemudian banyak lembaga mengenai demokrasi di dalam maupun di luar negeri mengatakan bahwa demokrasi kita mengalami kemerosotan adalah karena merajalelanya itu buzzer-buzzer itu, pendengung-pendengung yang sering sekali yang tadi sudah saya sebutkan itu melakukan disinformasi, misinformasi, penyesatan informasi, mengubah data dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian mengakibatkan kehidupan kita, kehidupan publik kita menjadi kurang sehat secara sosial politik, dan kemudian juga mengimbas ke dalam kehidupan keagamaan ya, ke dalam kehidupan keagamaan di mana kemudian beredar informasi ataupun hal-hal yang oleh pendengung itu sebetulnya jauh dari kenyataan atau diplesetkan ke sana sini sehingga mengganggu kehidupan keagamaan. Jadi menurut saya ini harus segera diatasi, harus segera diperbaiki oleh penegak hukum dalam hal ini ya. Saya kira kita harus belajar dari negara-negara lain, misalnya seperti katakanlah Jerman. Di Jerman itu buzzer-buzzer yang melakukan disinformasi, melakukan penyesatan, melakukan penghasutan ya misalnya, itu didenda dengan sangat berat sekali. Dendanya sangat berat, itu berat sekali, besar sekali, berapa miliar gitu, tapi ya miliaran lah dendanya. Jadi ini yang kemudian membuat kapok. Dan yang kedua, providernya media sosial itu juga didenda kalau misalnya membiarkan buzzer-buzzer itu menggunakan misalnya apakah namanya ya menggunakan media sosial tertentu lah, platform tertentu digunakan untuk kepentingan yang merusak kehidupan publik secara keseluruhan. Itu didenda juga secara berat, secara besar ya, besar dendanya itu di beberapa negara. Tapi di negeri kita tidak pernah itu yang namanya provider ataupun platform tertentu dari media sosial itu yang kena denda. Malah diperingatkan juga kayaknya nggak pernah gitu ya. Kalaupun ada hanya bersifat kasuistik ya. Karena apa? Karena provider ini, platform ini dia mengejar untung ya kan. Mungkin itu yang didengungkan itu oleh buzzer-buzzer ini, mungkin banyak orang yang mengikuti ya kan, sehingga kemudian mendatangkan keuntungan komersial kepada mereka. Jadi saya kira kuncinya ini adalah di pemerintah. Apakah Kominfo, apakah juga saya kira Kominfo bisa melakukan penertiban kepada platform yang ada media sosial itu, apakah namanya Facebook, apakah namanya Twitter, Telegram dan macam-macam, itu kan bisa ditertibkan ya, bahkan bisa mungkin diusir dari Indonesia. Dan kalau diancam mau diusir dari Indonesia pasti mereka nggak mau, mereka pasti ketakutan. Karena apa? Karena Indonesia ini ladang komersial mereka yang sangat besar ya.
Nah, jadi ini saya kira pemerintah harus tegas ya. Oke, saya geser ke Pak Amirsyah. Pak Amirsyah, kalau semangatnya sama ya, kita bicara soal buzzer begitu ya, pendengung gitu. Kalau semangatnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Azumardi, saya ingin mengonfirmasi ini ada satu isu juga nih soal pembentukan tim siber oleh MUI DKI Jakarta. Nah, apakah ini tidak kontraproduktif Pak dengan apa yang kita bahas juga hari ini, Pak Amirsyah? Ya, baik. Terima kasih Mas Bayu. Jadi saya pertama sangat setuju dengan Prof. Azumardi ya, bahwa kita harus melakukan penguatan dalam konteks penegakan hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh negara, dan kita tahu bahwa aparat penegak hukum ini kan ada satu pilar ya, salah satu pilar untuk menegakkan demokrasi sekaligus juga civil society. Jadi penguatan demokrasi dan penguatan civil society ini tidak terlepas dari bagaimana menegakkan rambu-rambu yang memberikan ruang dan waktu kebebasan kepada publik untuk berpendapat yang bertanggung jawab. Nah, kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya di ruang publik, maka ranahnya tentu ranah hukum. Tapi kan itu jalan akhir. Yang pertama tentu yang sekaligus utama kita harus lakukan, bagaimana memperkuat literasi, sosialisasi, edukasi, sehingga pengguna media sosial, Facebook, Twitter ini betul-betul dapat mencerminkan nalar yang sehat, akal yang sehat. Nah, terkait dengan pertanyaan apa yang disampaikan oleh Ketua MUI DKI, saya telah melakukan tabayun kepada beliau. Apa yang beliau maksud sebenarnya? Yang beliau maksud itu ada dua. Pertama, dengan maraknya serangan dari para buzzer-buzzer ini, maka tentu ini punya konsekuensi dua hal. Konsekuensinya tentu pertama, masyarakat dan pemerintah harus bisa melakukan sekali lagi tabayun, klarifikasi, nah sehingga siapapun yang melakukan menyuarakan di media sosial, apakah pemerintah, masyarakat harus didukung dalam arti untuk menyuarakan kebenaran. Nah, sebaliknya, kalau ternyata fitnah adu domba yang terjadi, nah itu harus kita stop. Maksudnya adalah pemerintah, siapapun pemerintahnya, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah soal pandemi, kalau kebijakannya benar, MUI sebagai mitra pemerintah, termasuk Gubernur DKI misalnya, ya, maka kita dukung. Tapi kalau kebijakannya tidak benar, maka harus kita luruskan, harus kita berikan tausiah, harus kita kritik. Kenapa? Karena ini alam demokrasi, seperti kata Pak Azumardi, harus kita berikan ruang waktu untuk berekspresi di media sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu, Mbak. Iya. Begini Bu Yamirsyah, yang dikhawatirkan oleh masyarakat pada saat ada informasi bahwa MUI DKI ini akan membentuk tim cyber untuk membela ulama dalam hal ini dan juga agama begitu. Jangan sampai kemudian nanti tudingannya justru bola liarnya mengarah ke MUI. MUI kemudian dianggap sebagai buzzer juga, jangan-jangan. Marwah MUI ini kan penting juga untuk kita jaga begitu Bu ya. Ya, oleh karena itu saya sudah melakukan klarifikasi kemana kemudian tabayun. Maka saya menekankan fatwa yang saya sebutkan tadi itu penting untuk disosialisasikan, dan yang dimaksud dengan buzzer cyber army itu bukan yang dimaksud mendidikan cyber army, bukan. Tapi apa yang dilakukan para buzzer seperti cyber army itu adalah bentuk perlawanan sebenarnya ya, ketidakbenaran yang dilakukan oleh buzzer yang melakukan fitnah dan adu domba. Nah, oleh karena itu ini kan ada hukum sebab akibat. Enggak, sebentar. Ini ada hukum sebab akibat, ya. Ada kausalitas. Kalau kita ini adem-adem ayem, saya kira tidak akan ada reaksi ya. Nah, oleh karena itu kita mulailah bermedia sosial yang teduh, yang adem, seperti kata Prof. Azumardi, ini menunjukkan keadaban kita ya. Semakin banyak fitnah adu domba, ghibah, itu semakin rendah ya keadaban kita di publik. Maka semakin cerdas kita bermedia sosial, tentu ini akan mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Nah, karena itu bangsa ini bangsa besar, bangsa yang
menjadi petarung untuk kembali bagaimana kita mampu memulihkan ekonomi di era pandemi ini. Jadi kalau kita tidak mampu memulihkan ekonomi di era pandemi, bahkan justru sebaliknya, ini yang saya khawatirkan. Ini akan memperpanjang ya masalah di Republik ini. Oke, Saya kira baik. begitu. Baik, terima kasih Pak Mirsyah, Prof. Azumar Ya, juga terima terima kasih sudah bergabung bersama Ya. kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Sehat Pak selalu Mirsyah, Prof dan juga terima kasih. Ya, Buya terima Amirsyah. kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih.